Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Ardiani dari kelas 8 APBSI. Di sini saya akan membahas tentang teks diskusi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang diskusi. Nah, menurut KBBI, diskusi ini adalah suatu tindakan yang dimana antara dua orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu. Nah, kita sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kegiatan diskusi. Karena kegiatan diskusi seringkali kita lakukan baik di kelas maupun di luar kelas, baik secara formal maupun non formal. Sering sekali kita lakukan. Nah, sehingga apa sih sebenarnya manfaat dari diskusi? Yang pertama, manfaat dari diskusi adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena ketika kita berdiskusi dengan lawan bicara kita, maka kita akan menemukan solusi dengan adanya diskusi begitu. Kemudian yang kedua, kita akan menambah pengetahuan wawasan kita. Karena ketika kita tidak mengetahui suatu permasalahan ataupun kita ingin menggali data ataupun menggali data dari sumber tertentu gitu, akhirnya kita melakukan sebuah diskusi, akhirnya wawasan kita akan semakin bertambah. Kemudian manfaatnya selanjutnya adalah bisa menumbuhkan rasa empati dan juga saling mempererat hubungan. Karena dengan adanya diskusi sifatnya rileks, santai begini, ini akan mudah untuk kita bisa menjalin keakraban antara pembicara dengan lawan bicara. Kemudian yang keempat adalah dengan adanya diskusi mampu meningkatkan keterampilan berbicara kita untuk bisa senantiasa terampil dalam menggunakan diksi-diksi, kata-kata serta dalam menyelesaikan permasalahan begitu. Nah, berikut ini saya kasih contoh diskusi antara saya dengan teman saya begitu. Diskusi ini diadakan untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan karena diskusi di sini adalah bersifat ringan begitu. Berikut cuplikannya. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Gimana skripsian kamu? Alhamdulillah lancar. Kok kayak mana? Wih, enak ya, lancar ya. Skripsianku masih bingung. Aku masih ambil judul aja masih bingung. Kasih solusi apa? Oh, kalau aku kemarin pada saat nyari rumusan masalah, pertama aku cari sesuatu yang aku sukai. Kenapa? Karena kan buat skripsi itu kan lama kan. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang gak kita sukai kayak gitu kan, itu pasti bakal bosan kan. Jadi coba cari sesuatu yang kau sukai dan kamu dalamin kayak gitu kan. Kedua, kamu harus peka terhadap sesuatu yang kamu sukai. Peka itu kira-kira ada masalah apa sih sama sesuatu yang kamu sukai itu. Nah, dari situ kamu bisa menemukan kira-kira masalah apa yang ingin kamu angkat. Kalau aku sih kayak gitu. Sehingga benar-benar harus kita sukai ya Novia, supaya lancar skripsi kita. Jadi kita gak merasa bosan kayak gitu pada saat nulis skripsi. Karena kalau misalnya kita cuma ngambil-ngambil kayak cari di internet, padahal itu belum tentu kita suka, akhirnya kayak bosan, merasa tertekan kayak gitu. Jadi supaya nggak tertekan, cari sesuatu yang kamu senangi, kamu hobi kayak gitu, kamu sukai kayak gitu. Di situ kamu coba dalamin lagi dan peka terhadap masalah-masalah. Wah, berarti judul itu memang harus yang terdekat dengan kita lah ya kan, harus kita sukai, kita pahami gitu. Awalnya bingung kali mau ambil judul apa ya untuk semester ini gitu kan. Udah teman-teman yang lain udah pada ACC judul, aku belum gitu kan. Akhirnya memang coba untuk sharing lah sama Novi gitu kan, diskusi ringan, barangkali memang ada solusi dan ini nih dapat solusi kayak gitu kan. Kasih banyak ya Novi ya. Ya, proses skripsi itu kamu juga harus sabar kayak gitu, pelan-pelan, gak usah peduli sama orang lain, tapi fokus terhadap apa yang pengen kamu capai kayak gitu ya Sri. Iya, makasih banyak ya diskusi hari ini. Sekian dari presentasi saya begitu kan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.